Kau harus menjamah tubuhku. Kau harus menodaiku. Aku akan mempersembahkan apa yang aku miliki kepadamu. Kakang, aku ingin kelak bisa mentertawakan Majapahit yang tidak menyadari bahwa raja berikutnya adalah bukanlah keturunan mereka, bukan keturunan dari Prabu Hayam Wuruk. Akan tetapi, sepenuhnya adalah keturunanku dan keturunanmu. Buah cinta kita, Kakang. Sani secara teranya amat kaget. Makin membuncah kebingungan yang dialaminya dan memaksanya kembali melangkah mundur bersandar pada dinding. Sani secara kini mendorong Dyah Pitaloka agar terdapat jarak. Sejujurnya, Sani secara sangat merasa takjub dan tergoda dalam menghadapi tawaran yang luar biasa itu. Namun, kesadaran dan akal waras Sani secara masih mampu mencegahnya untuk tidak menerima persembahan yang tidak mungkin diukur dengan nilai apapun itu. Sani secara kini mengangkat tangannya berusaha mencegah Dyah Pitaloka bertindak lebih jauh. Sani secara juga mencegah dirinya sendiri agar jangan sampai kehilangan kendali. Tidak boleh. Aku tidak boleh melakukan itu, ucap Sani secara dengan tegas. Sani secara nyaris putus asa melihat betapa gemerlap tatapan mata Dyah Pitaloka. Mencintai pada dasarnya adalah penyatuan dua hati, dilengkapi dengan sifat yang saling menginginkan, sifat saling meminta dan memberi. Dalam saling mencintai itu pula muncul keinginan bawah sadar atau sepenuh sadar untuk nantinya melakukan hubungan badani dengan orang yang sungguh-sungguh dicintai saat telah sah menjadi suami istri. Lebih sempurna dan lebih indah lagi jika itu dilakukan setelah resmi terikat dalam bingkai keluarga. Akan tetapi, tidak jarang pula tuntutan atas nama cinta itu mendahului dan dilakukan sebelum saatnya telah tiba. Dalam mencintai itu pula, ada rasa keakuan yang kuat untuk menjadi satu-satunya pemilik dengan tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk merampas atau terlibat masuk terlalu jauh. Itulah sebabnya Dyah Pitaloka ketakutan ketika di sela-sela asmaranya dengan Sani secara tiba-tiba muncul Hayam Wuruk. Dalam benak Dyah Pitaloka kemudian muncul kekalutan yang luar biasa. Selanjutnya di benak Dyah Pitaloka muncul perasaan hanya Sani secara seorang yang berhak atas tubuhnya, berhak menjawah menodai dirinya karena kepadanya ia telah meletakkan cintanya, bukan kepada Prabu Hayam Wuruk. Dan dorongan itulah yang melatari keputusan yang diambil oleh Dyah Pitaloka. Kakang, dengan perkawinanku nanti, aku sadar akan memasuki kehidupan yang seperti neraka. Aku akan memasuki dunia yang tidak aku kehendaki. Tetapi aku tidak bisa menghindarinya, Kakang. Aku pasti akan mengering di tempat itu dan mati. Maka berilah aku kekuatan, Kakang. Aku ingin memiliki keturunan darimu. Aku akan menjamin anakmu yang kelak akan duduk di dampar istana Majapahit. Aku sangat ingin anakmu yang kelak menjadi raja di bumi Wiwatika. Dyah Pitaloka kini tidak mampu lagi mencegah air matanya yang membanjir. Tidak, kita tidak boleh melakukan itu. Sungguh adalah sebuah kesalahan yang besar jika perbuatan itu kita lakukan. Kembalikan kesadaranmu, Dyah Pitaloka. Jangan sudutkan aku pada pilihan yang sangat membingungkan ini. Kakang, aku menginginkanmu, Kakang. Tidak boleh. Menggigil kini Dyah Pitaloka menghadapi penolakan itu. Penolakan yang bisa diterjemahkan sebagai sebuah penghinaan. Bantahan yang muncul dari mulut Sani secara
nyaris adalah merupakan letupan perasaan yang ditujukan kepada dirinya sendiri. Sanis secara kini mundur mengambil jarak dan berdiri bersandar pada dinding. Sanis secara yang sebenarnya tidak kalah remuk hatinya kini memejamkan mata. Ia berusaha keras berdamai dengan dirinya sendiri dan dengan memejamkan mata, Sanis secara berupaya untuk tidak melihat apapun, tidak melihat Dyah Pitaloka. Suasana kini mendadak menjadi amat hening, senyap, kemudian tidak terdengar suara apapun. Sanis secara terkejut saat ia kembali membuka matanya, ia mendapati sedang sendirian di ruang itu. Dyah Pitaloka telah tidak ada. Sanis secara kemudian bergegas mencarinya, namun Dyah Pitaloka telah menghilang. Sanis secara kemudian memeriksa 3 ruang lain di bangsal pusaka itu, namun yang dicari rupanya kini telah keluar. Sanis secara kini bergegas menyusulnya, namun tidak ada kesempatan bagi Sanis secara untuk menyusul karena Dyah Pitaloka tidak kembali lewat jalan semula. Dyah Pitaloka melintas lewat halaman istana dan di sana di pintu gerbang ada banyak prajurit yang tengah melaksanakan tugas menjaga keamanan. Dari balik pagar, Sanis secara kini melihat Dyah Pitaloka yang berjalan melintasi halaman itu, menarik perhatian puluhan prajurit yang sedang menjaga pintu gerbang istana. Beberapa prajurit kini mendatanginya dengan senjata yang terhunus. Namun Sanis secara yakin para prajurit itu akan terkejut ketika melihat orang yang melintas halaman itu adalah Dyah Pitaloka. Apalagi bukankah Dyah Pitaloka telah diumumkan sebagai Prabu Putri dalam menggantikan ayahnya? Sanis secara kini berbalik. Sanis secara terkejut ketika melihat seseorang berdiri di kejauhan. Orang itu baru saja meloncat turun dari pohon talok. Siapapun orang itu, andai kata dirinya dan Dyah Pitaloka sampai lepas kendali, orang itu pasti akan memergoki mereka. Sungguh akan menjadi sebuah bencana yang mengerikan jika sampai tertangkap basah hanya berdua dengan Putri Sekar Kedaton. Sanis secara tidak perlu menimbang lagi. Melihat kemungkinan adanya bahaya, dengan cepat ia berbalik dan menyelinap di antara lorong-lorong istana. Orang yang tidak dikenal itu rupanya sangat berkepentingan dengannya. Orang itu langsung berlari mengejar, akan tetapi Sanis secara beruntung karena ia sejengkal lebih cepat. Ia lenyap tidak meninggalkan jejak. Tanpa menarik perhatian, Sanis secara kini telah kembali berada di bilik pribadinya. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh Kuda Swabaya. Calon istri Prabu Hayam Wuruk sedang menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Tetapi, hingga sejauh mana hubungan Dyah Pitaloka dengan orang itu? Orang itu adalah Bradabashu yang tengah memanfaatkan kemampuannya sebagai telik sandi. Ringan bagai tanpa bobot, Bradabashu menjelajahi semua sudut istana Sundagaluh tanpa diketahui siapapun. Bagaimana aku bersikap mendapati temuan ini? Jika aku ungkapkan apa yang terjadi, bukankah sama halnya aku sedang mendukung apa yang dikehendaki oleh Mapanji Elam dan Pumenur yang ingin menggagalkan perkawinan sang Prabu? Kata Bradabashu dalam hatinya. Tepat lewat tengah malam, tanpa menarik perhatian siapapun, Bradabashu telah kembali ke wisma tamu dengan melompati jendela yang telah terbuka. Para tamu dari Mojopahit berkelimpangan tidur di ranjang masing-masing, sebagian tidur di lantai yang dihampari oleh babut permadani. Rupanya Bradabashu tidak mampu menyangga beban itu sendiri. Bradabashu butuh teman untuk berbagi. Apalagi kini dilihatnya Gajah Enggon masih terjaga. Kanuruan Gajah Enggon kini terlihat duduk sendirian. Dari mana saja kau? Tanya Gajah Enggon yang melihat Bradabashu kini muncul. Bradabashu kemudian duduk menempatkan diri berdampingan dengan Kanuruan Gajah Enggon. Tangannya kini terlihat saling meremas. Aku ingin berbicara sangat penting.
Ini menyangkut masa depan Mojopahit. Aku minta, jangan ada orang lain yang mendengar temuanku. Bisik Pradabasu. Kanuruan Gajah Enggon kini mengerutkan dahinya. Masalah apa? Tanya Gajah Enggon. Pradabasu menoleh ke kanan dan ke kiri untuk meyakinkan jangan sampai ada hantu atau demit yang ikut mendengarkan pembicaraan yang terjadi itu. Kakang tahu bagaimana sikap Arya Raja Parakrama Mapanji Elam dan Arya Wangsa Pranapu Menur. Tanya Pradabasu. Kanuruan Gajah Enggon itu kemudian terlihat mengangguk. Mereka mungkin menerjemahkan perintah dari Kakang Gajah Mada secara berlebihan. Perintah Kakang Gajah Mada kepada mereka pasti sebangun dengan perintah yang kuterima. Kakang Gajah Mada tidak mungkin tega untuk menjegal rencana perkawinan antara Prabu Hayam Wuruk dengan Dyah Pitaloka. Dua orang itu pasti yang menggagas rencana penggagalan itu. Pradabasu kini mengangguk. Kakang, temuanku mengarah sama dengan apa yang diharap oleh Mapanji Elam dan Bu Menur. Jika aku sampaikan apa yang aku ketahui kepada Sang Prabu atau kepada Kakang Gajah Mada, maka keduanya akan bermuara ke tempat yang sama. Bermula dari kecurigaan kuda Swabaya. Kini terbukti benar, Kakang. Sekar Kedaton Dyah Pitaloka sedang menjalin hubungan asmara dengan lelaki yang bisa menempatkan Prabu Hayam Wuruk tidak lagi layak mengawini perempuan itu. Ucap Pradabasu. Raut muka Gajah Enggon kini berubah tegang. Raut muka Pradabasu juga tidak kalah tegang karena ternyata kini ia salah. Pradabasu mengira pembicaraan itu tidak disimak demit atau setan sekalipun. Ternyata hal itu keliru. Laksamana Nala yang berada di balik dinding mendengar dengan cukup jelas pembicaraan itu dan memutuskan untuk bergabung. Jangan risaukan aku, Paman Pradabasu, berkata kini Laksamana Nala dengan ramah. Aku akan ikut menjamin, merahasiakan apa yang Paman temukan. Tetapi, izinkan aku untuk ikut mengetahui apa yang terjadi, Paman. Pradabasu menoleh kepada Gajah Enggon. Gajah Enggon kini mengangguk. Aku berjanji, Paman, kata Laksamana Nala. Pradabasu merasa kurang nyaman karena Laksamana Nala ikut mendengarkannya. Namun, Pradabasu menilai Laksamana Nala adalah orang yang bisa dipercaya. Dengan singkat namun cukup jelas, Pradabasu kemudian menceritakan apa yang sebelumnya menjadi kecurigaan dari kuda Swabaya. Gajah Enggon merasa heran karena kuda Swabaya tidak bercerita kepadanya. Berbekal kecurigaan kuda Swabaya itu, aku kemudian menemukan bukti yang benar, bahwa benar calon teman dan perempuan ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Suara mirip anjing yang melolong beberapa saat yang lalu adalah merupakan isyarat pertemuan di antara mereka. Sayang sekali, aku tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk menangkap pihak laki-lakinya. Dengan temuan itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Tanya Pradabasu. Pradabasu menunggu jawaban yang tidak dengan serta-merta diterimanya, baik dari Kanuruan Gajah Enggon maupun dari Laksamana Nala. Tidak baik melaporkan masalah ini kepada Sang Prabu, apalagi kepada Kakang Gajah Mada. Akibatnya pasti akan menjadi sama-sama buruk. Rencana perkawinan itu akan batal. Dan memang itulah yang diinginkan oleh kelompok Mapanji Elam, kata Kanuruan Gajah Enggon. Pradabasu mengangguk dan tatapan matanya yang tajam kini tertuju pada Gajah Enggon. Namun juga tidak baik membiarkan Sang Prabu mengawini wanita yang ternyata telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Prabu Hayam Wuruk akan mendapat apa? Tambah Laksamana Nala.
Prada Basu kemudian menyapukan pandangan matanya pada alun-alun depan istana Surawi Sesa dengan perasaan yang tidak nyaman. Hal yang sama dilakukan pula oleh Gajah Enggon. Ada sebuah jalan untuk menyelamatkan keadaan ini. Laksamana Nala kini berkata, rencana perkawinan Sang Prabu dengan Dyah Pitaloka akan jalan terus. Namun pada saat yang sama, akan digelar tindak dan gerak pelacakan. Kita harus menemukan laki-laki itu. Jika kita menemukannya, maka langsung kita bunuh. Itu bisa dilakukan sebelum upacara perkawinan atau bisa pula setelahnya. Prada Basu memandang Laksamana Nala dan mengunyah usulannya. Prada Basu tidak mendapat kesan apapun dari wajah Kanuruan Gajah Enggon. Aku setuju, kata Prada Basu dengan datar. Keterangan awal tentang siapa orang yang kita curigai itu adalah seorang pelukis yang menggambar Dyah Pitaloka. Lukisannya memang sangat bagus. Lukisan itulah yang kemudian dibawa ke Mojopahit beberapa hari yang lalu. Prada Basu kini mengisi paru-parunya melalui satu tarikan napas yang panjang. Bagaimana kalau aku menawarkan diri untuk tinggal? Aku yang akan menelusuri jejak-jejak itu. Aku akan tuntaskan usulan dari Adi Laksamana Nala untuk menemukan sekaligus membungkam mulutnya untuk selamanya. Prada Basu kini menawarkan diri. Kanuruan Gajah Enggon dan Laksamana Nala kini saling memandang. Kanuruan Gajah Enggon menggeleng pertanda tidak setuju. Jangan kau. Persoalan yang mendadak muncul ini sangat rumit. Dan amat mungkin terjadi perang antara Mojopahit dengan Sunda Galuh. Aku percaya kemampuanmu sebagai Telik Sandi tidak ada yang menandingi. Tetapi saat ini, kau berada di luar semua itu. Aku tidak ingin kau menanggung beban yang mestinya bukan menjadi tanggung jawabmu. Kau tidak boleh tinggal. Biarlah Adi Laksamana Nala yang mengambil alih dengan meninggalkan beberapa prajurit sandinya. Laksamana Nala kini mengangguk. Aku setuju, Paman, ucap Laksamana Nala. Namun Prada Basu memiliki alasannya tersendiri. Bukan aku memandang rendah, tetapi derajat tugas yang dihadapi ini sangat berat. Oleh karena itu, biar aku saja yang tinggal. Aku memiliki bekal dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas itu, kata Prada Basu. Sementara itu, ada beberapa benda yang berserakan di ruang yang menjadi bagian dari bangsal para abdi istana Surawi Sesa. Ada cermin retak namun masih bisa memantulkan wajah, buntalan kain yang berisi pakaian, tongkat panjang, dan beberapa rancang gambar lukisan serta lukisan yang telah jadi. Sanis secara kini memandang kaca retak yang bersandar pada dinding di depannya itu. Dengan cara itulah Sanis secara mencermati wajahnya sendiri. Wajah yang tampan meskipun telah berusia setengah baya. Dengan kegelisahan yang tidak terukur, Sanis secara memandang salah satu lukisannya. Lukisan itu terlihat sangat indah dan itulah lukisan yang paling ia sukai. Dyah Pitaloka yang ia lukis sedang berbaring dengan kepala yang beralaskan tangan kanan sambil tersenyum sangat cantik. Bagaimana perkembangannya? Suara itu kini terdengar dari arah belakangnya. Sanis secara menoleh dan ia melihat Riyung Sedatu tengah memperhatikannya. Sangat buruk, jawab Sanis secara. Sangat buruk bagaimana? Tanya Riyung Sedatu. Sanis secara kemudian mengarahkan perhatiannya pada lukisan yang telah tuntas ia buat. Lukisan itu digulung dan diikatnya dengan seutas tali, lalu dibungkus dengan selembar kain yang berwarna merah. Dyah Pitaloka ingin memiliki anak pertama dariku. Anak yang ia harapkan kelak menjadi raja.
aku menolak ajakan itu, ia marah. Pertemuanku dengan Dia Pitaloka juga sudah ada yang mengendus. Rupanya, selama ini ada orang yang mengawasiku, kata Saniscara. Riung Sedatu nampak berpikir. Sejenak kemudian ia tersenyum. Kau mengambil langkah yang benar. Aku tidak bisa membayangkan apa yang terjadi jika Dia Pitaloka telah kau nodai. Prabu Hayam Buruk pasti akan marah dan mengusirnya jika mendapati istrinya sudah tidak suci. Menurutku, secepat mungkin kau harus meninggalkan tempat ini. Kau sudah tidak aman, balas Riung Sedatu. Saniscara kini mengangguk. Apa yang diucapkan Riung Sedatu memang benar adanya. Ia sudah tidak aman. Dia Pitaloka sendiri juga sudah menyampaikan bagaimana Yang Bunisora mencurigainya. Segera tinggalkan tempat ini. Ambil keputusan itu. Tinggalkan Dia Pitaloka. Saniscara tidak menjawab, namun dengan bergegas ia menuntaskan mengemasi semua benda miliknya. Tempat tidur kini telah dirapikan, bantalnya juga telah dirapikan. Lukisan yang telah ia bungkus akan diletakkan di atas bantal itu. Namun oleh sebuah pertimbangan, Saniscara kini membatalkan niat itu. Lukisan itu kini dibawanya. Dengan mata yang agak berkunang-kunang, Saniscara menyapu semua benda di ruang itu dengan pandangan matanya. Aku akan meninggalkan tempat ini. Aku ikut. Bantu aku untuk kembali ke timur, agar aku bisa menemukan jejak masa laluku yang hilang, jawab Riung Sedatu. Sementara itu, di dalam biliknya, Dia Pitaloka gundah karena apa yang diinginkannya tidak terwujud. Sejak semalam hingga pagi kemudian datang, gadis itu tidak mampu memejamkan matanya. Dia Pitaloka berdiam diri di dalam kamarnya. Ia tidak mau keluar ketika diminta romonya untuk ikut melepas rombongan tamu dari Mojopahit yang akan kembali. Dari jendela yang terbuka, Dia Pitaloka kini mengamati alun-alun. Tampak di sana para tamu dari Mojopahit telah berada di atas kuda masing-masing. Rombongan tamu itu akan bergerak lurus ke utara atas pesan Prabu Hayam Buruk. Saat rombongan itu berangkat, kereta kuda yang dibawa ke Sunda Galuh tidak dibawa pulang. Kereta itu ditinggalkan di Sunda Galuh dengan harapan bisa digunakan oleh Dia Pitaloka atau Sang Prabu Maharaja Linggabuana. Dia Pitaloka kemudian menoleh ketika kini terdengar suara batuk dari belakangnya. Nenden Pritaya kini berdiri dengan sebuah benda yang dibungkus kain berwarna merah. Apa itu? Tanya Dia Pitaloka. Nenden Pritaya kini maju selangkah. Mohon maaf Tuan Putri. Hamba menerima titipan benda ini dari Saniscara. Hamba diminta untuk menyerahkan benda ini kepada Tuan Putri. Gugup kini Dia Pitaloka. Kakang Saniscara. Saniscara sudah pergi Tuan Putri, kata Nenden Pritaya. Dia Pitaloka kini merasa kakinya bagai melayang tidak berpijak. Kecemasan itu datang dengan mendadak. Dia Pitaloka kini menjadi amat cemas jika Saniscara pergi meninggalkan dirinya dan tidak akan pernah kembali. Apa itu isinya? Tanya Dia Pitaloka. Hamba tidak berani membukanya Tuan Putri, jawab Nenden Pritaya. Lalu, apa pesan yang dititipkan oleh Kakang Saniscara kepadamu? Tanya Dia Pitaloka dengan tidak sabar. Saniscara berpesan agar Tuan Putri berkenan melupakannya. Tuan Putri diminta untuk bersama-sama sadar dari mimpi yang terlampau muluk-muluk. Demikian isi pesan itu Tuan Putri, ucap Nenden Pritaya. Dia Pitaloka sama sekali tidak merasa ragu pada isi pesan itu karena memang itu kata-kata yang diucapkan Saniscara di bangsal pustaka. Dengan tangan yang gugup,
oleh kesadaran ia tidak akan pernah bertemu lagi dengan kekasih yang amat ia cintai, Dyah Pitaloka kini membuka bungkusan itu. Membeku kini bagai patung batu, Dyah Pitaloka kini memperhatikan lukisan dirinya yang amat indah itu. Kakang Saniscara. Dyah Pitaloka kini membisikkan nama itu. Nenden Pritaya bersimpuh ikut memperhatikan lukisan yang sangat luar biasa itu. Dengan latar belakang ruang kosong berwarna merah kekuningan di bagian tengah yang menjadi agak terang di bagian luarnya, Dyah Pitaloka tampil luar biasa. Dyah Pitaloka kemudian melipat lukisan itu dan meletakkannya di dalam laci. Matanya kini terlihat basah. Kapan kau menerima titipan ini? Semalam Tuan Putri, tengah malam Saniscara menemui hamba untuk menyerahkan lukisan itu dan meminta hamba untuk menyerahkannya kepada Tuan Putri pagi ini. Kakang Saniscara menyebut kemana ia akan pergi. Dyah Pitaloka kini kembali bertanya. Nenden Pritaya menggeleng. Dyah Pitaloka kini merasa lehernya tercekik dan menyebabkan ia merasa sangat sulit untuk bernapas. Nenden Pritaya, ucap Dyah Pitaloka nyaris tidak terdengar. Hamba Tuan Putri, terima kasih untuk apa yang telah kau lakukan. Aku minta kau mengerti bagaimana harus bersikap, ucap Dyah Pitaloka. Nenden Pritaya kini menyembah sambil membetulkan sikap bersimpuhnya. Tuan Putri, hamba tidak akan bercerita kepada siapapun. Hamba akan mengunci rapat-rapat mulut hamba. Kau boleh meninggalkanku, Pritaya, kata Dyah Pitaloka. Sekar Kedaton Sunda Galuh itu kemudian melangkah perlahan menuju jendela. Dari tempat itu, ia melihat alun-alun telah sepi. Para tamu dari Mojopahit telah pergi meninggalkan Sunda Galuh, meninggalkan gerak waktu yang ke depan akan memberikan impian yang tidak tertahankan bagi Dyah Pitaloka. Dyah Pitaloka kemudian melirik meja di sampingnya. Sebuah pisau tajam mengkilat dengan gagang yang terbuat dari emas tergeletak di tempat itu. Ibu Permaisuri Dewi Laralingsinglah yang telah menghadiahkan kujang itu sebagai penjaga pamungkas atas kehormatannya jika ada pihak yang hendak menjarah kehormatannya. Sementara itu, sebagaimana telah menjadi keputusannya, Prada Basu tidak ikut pulang bersama rombongan yang dipimpin oleh Patih Maduratna. Atas kehendaknya sendiri, Prada Basu masih tinggal di sekitar kota raja. Menggunakan kemampuan sebagai telik sandi, Prada Basu telah berniat masuk kembali ke dalam istana Sunda Galuh. Ia bertekad untuk menemukan sasarannya, orang yang berkemampuan luar biasa dalam melukis. Orang itu diyakini mempunyai hubungan pribadi dengan Dyah Pitaloka. Jika hubungan asmara antara mereka itu telah melampaui batas, maka akan menempatkan Prabu Hayam Wuruk sebagai orang yang terhina. Di sebuah hutan yang tidak jauh dari kota raja, Prada Basu menunggu datangnya malam sambil menganyam angan-angan dalam bentuk pertanyaan di mana gerangan anak laki-lakinya berada. Telah beberapa bulan lamanya, sang prajaka tidak bersamanya, hilang jejaknya bagi ditelan bumi. Untuk keperluan kembali ke Mojopahit, jika Prada Basu telah selesai melaksanakan tugasnya, Laksamana Nala meninggalkan seekor kuda. Prada Basu kemudian segera akrab dengan kuda itu. Petang kini membayang ketika Prada Basu kemudian melihat sebuah keanehan. Banyak sekali, ucap Prada Basu. Saat menengadah, Prada Basu menyaksikan kalong-kalong dalam ukuran besar yang terbang sangat tinggi. Kalong-kalong itu tentu ribuan jumlahnya bergerak dari utara menuju ke selatan. Sayang, binatang bersayap lebar itu terbang amat tinggi. Andai kata para kalong itu terbang rendah, tentu akan menjadi sebuah tontonan yang sangat menarik. Akan
Sejengkal kemudian, petang yang menerawang itu telah menjadi gelap dengan kabut yang melayang di mana-mana. Bradabasu kini bangkit dan siap untuk melaksanakan rencananya. Setidaknya sebagai langkah awal, Bradabasu harus berada pada jarak yang dekat dengan istana Surawisesa. Namun sejenak kemudian, Bradabasu kaget luar biasa saat menyadari ia tidak sendiri di tempat itu. "Kau berada di sini?" tanya Bradabasu kepada bocah di depannya. Bocah itulah yang memberi petunjuk agar Bradabasu melacak jejak anaknya di arah barat. Bradabasu amat sulit memahami bagaimana bocah itu bisa muncul menemuinya di tempat yang amat jauh. Mencoba menggunakan nalar yang paling masuk akal macam apapun, Bradabasu tetap tidak bisa menerimanya. "Sudah bertemu dengan apa yang kau cari?" tanya bocah itu. Bradabasu kini menggeleng. Bradabasu masih memandang dengan tatapan mata yang takjub. "Belum. Kembalilah ke timur. Anakmu sudah mengarah ke perjalanan pulang," kata bocah itu. Bradabasu kini terhanyak. "Benarkah?" tanya Bradabasu. Bocah kecil itu kini mengangguk. "Kurasa kau masih memiliki waktu untuk mengejar rombonganmu yang telah pulang lebih dulu. Tidak ada gunanya kau menyelinap ke istana Sundagaluh. Kau tidak akan bisa bertemu dengan orang yang kau cari." Bradabasu kini terkejut. Bocah kecil di depannya ternyata mengetahui tugas rahasia yang tengah diembannya. "Kau tahu apa yang akan kulakukan di istana Sundagaluh?" tanya Bradabasu. Bocah yang belum diketahui namanya itu kini mengangguk. "Aku tahu banyak. Di antaranya, pelukis yang kau cari itu juga sudah pergi meninggalkan Dia Pitaloka yang kini menangisi nasibnya. Kalau kau percaya pada saranku, pulang saja. Anakmu sudah berada dalam arah yang benar. Anakmu sedang menuju pulang," berkata bocah kecil itu. Bradabasu memandang bocah kecil itu dengan amat heran. "Sebenarnya, siapa kau ini? Kau masih merasa keberatan jika aku ingin mengetahui namamu?" Bocah itu mengangguk. "Apa arti sebuah nama? Aku bisa bernama Agal. Aku juga bisa bernama Dangdi. Atau nama apapun. Aku juga bisa bernama Bradabasu. Apa kau keberatan jika aku menggunakan namamu?" Terbungkam kini mulut Bradabasu. Meskipun yang berada di depannya hanyalah seorang bocah, ia benar-benar tidak boleh diremehkan. "Pulanglah, jangan lanjutkan rencanamu," ucap bocah itu yang kemudian berjalan menjauh. Mungkin karena ia menganggap pembicaraan itu kini telah selesai. Dengan seksama, Bradabasu memperhatikan jejak bayangan bocah itu karena ia yakin sesuatu pasti akan terjadi. Dugaan Bradabasu benar. Bocah itu tiba-tiba berhenti dan melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Dengan sangat tiba-tiba, bocah itu kemudian berbalik untuk memamerkan wajah yang lain. Bukan wajahnya yang semula, tetapi wajah yang telah tua sekali. Bradabasu kini membeku bagai patung batu saat memperhatikan wujud orang itu yang mulai terlihat kabur. "Bukan main. Sangat mengerikan," desis Bradabasu. Masih dilibas rasa kaget dan dibelit pesona yang tidak terlawankan, suami Dyah Menur itu kemudian mendekat ke jejak terakhir yang ditinggalkan oleh bocah aneh itu. Bradabasu mengira bocah itu menghilang begitu saja dan cukup lama Bradabasu menikmati rasa bingungnya. Suasana di tempat itu pun kini menjadi sepi. Yang tertinggal hanya kini suara binatang malam yang saling bersautan. Suara hewan itu berbeda-beda tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dengan tanpa keraguan sama sekali, Bradabasu kemudian membatalkan semua rencananya. Diterangi bintang gemintang di langit, apalagi
jalan yang ditempuhnya lumayan bagus, Pradabasu kini memacu kudanya dengan sangat kencang. Tengah malam kini telah terlampaui dan sang waktu kini bergerak mendekati datangnya pagi. Namun Pradabasu tidak berniat untuk berhenti. Dari penduduk yang ia temui, Pradabasu bisa mendapatkan keterangan jarak dari rombongan berkuda yang mendahuluinya. Saat pagi datang, Pradabasu menyempatkan berhenti di sebuah warung. "Sarapan Kisana?" bertanya kini sang pemilik warung. Pradabasu mengangguk. "Dari mana asalmu Kisana?" "Dari Mojopahit," jawab Pradabasu. Pemilik warung itu kini terkejut. Tengah malam tadi, serombongan orang juga dari Mojopahit lewat. Mereka beristirahat di pendopo pedukuhan ini beberapa tabu. Setelah itu, mereka kemudian berangkat lagi ke sana. Katanya, mereka baru kembali dari Kawali setelah melamar Tuan Putri Sekar Kedaton, kata pemilik warung itu. Pradabasu mengangguk sambil menelan makanannya. "Benar Ki, rombongan tamu dari Mojopahit itu memang baru kembali dari Kawali. Mereka telah selesai melaksanakan tugas untuk meminang Sekar Kedaton. Perkawinan akan diselenggarakan setengah bulan lagi di Mojopahit." Pradabasu kemudian menyapukan pandangan matanya pada halaman warung. Tatapannya kemudian jatuh pada tonggak kayu yang ditancapkan di halaman. Tonggak kayu itu biasanya digunakan untuk mengikat kuda pengunjung. Nyaris kini berhenti denyut jantung Pradabasu melihat ada sesuatu yang bisa dikenalinya. "Prajaga pernah berada di sini," ucap Pradabasu dengan tegang. Pradabasu yang belum tuntas makan itu kemudian melompat dan bergegas mendekati tonggak kayu itu. Melihat ciri-ciri yang tertinggal, Pradabasu yakin bahwa sang Prajaka pernah berada di tempat itu. Sikap aneh tamunya itu telah menyebabkan pemilik warung kemudian mendekatinya. "Ada apa Kisana?" tanya pemilik warung itu. Wajah Pradabasu kini berubah tegang. Ukiran kayu itu dengan jelas menunjukkan siapa pembuatnya. Ada ciri-ciri khusus yang masih bisa ia tandai. Misalnya, sang Prajaka selalu membuat bentuk burung yang melayang dengan membentangkan sayapnya. "Siapa yang membuat ukiran ini Kisana?" tanya Pradabasu. Pemilik warung itu kemudian mengerutkan kening. Ia merasa aneh ada orang yang tertarik pada ukiran kayu itu. Namun pertanyaan yang diterimanya telah menggiring pemilik warung itu untuk mengingat wajah orang yang memiliki bakat luar biasa. Dengan amat terampil, bonggol kayu jati di tangannya bisa berubah dipenuhi ukiran yang memat. Pembuatnya adalah seorang laki-laki yang mengaku kehilangan masa lalunya. Tidak hanya masa lalunya, laki-laki itu juga bercerita bahwa ia tidak ingat siapa namanya, tidak ingat dari mana ia berasal. Tetapi katanya pula, seseorang telah memberinya nama Ryung Sedatu, jawab pemilik warung itu. Jantung Pradabasu kini terpacu dengan lebih kencang. Petunjuk yang diterimanya dari bocah yang aneh itu ternyata benar. "Bagaimana ciri-cirinya Kisana?" kejar Pradabasu. Pradabasu terhenyak ketika ia merasa yakin sang Prajaka telah meninggalkan jejaknya di tempat itu. Semua ciri yang disebut oleh pemilik warung itu mengarah pada anaknya. Hal yang membuatnya sangat terpukul adalah sang Prajaka menempuh perjalanannya dengan kebingungan, lupa nama, lupa asal-usul, dan juga lupa masa lalunya. Aku yang telah membuat keadaan Prajaka seperti itu. Aku yang salah. Setelah mendapat bukti itu, Pradabasu kini percaya petunjuk yang diberikan bocah itu benar adanya. Bagai tidak sabar, Pradabasu menyudahi sarapannya untuk kemudian mengejar rombongannya yang telah mendahului ke Lesari. Jika tidak terkejar, Pradabasu akan dibayang kesulitan karena ia pasti akan membutuhkan waktu yang panjang
untuk kembali pulang ke Mojopahit.